Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu pertama bulan Agustus di tahun 2020 ini. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Yesus, Kau telah mati
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama Tuhan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Khususnya kami yang mengambil bagian pada pagi hari ini, Engkau memberkati. Juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman yang akan tabur ya Tuhan boleh tumbuh di dalam hati kami ya Tuhan yang subur. Terima kasih ya Tuhan, segala gangguan apapun itu kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Engkau yang mencampur tangan, biarlah pujian penyembahan kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga serahkan kebaktian sekolah minggu di atas ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Kiranya juga Engkau menolong ya Tuhan agar anak-anak-Mu ini boleh tumbuh ya Tuhan di dalam kebenaran akan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan lihati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Masih kuat memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersorak-sorai. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan, yang
Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian selalu bersamaku. Karena hanya Tuhanlah yang begitu setia selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita.
Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang baik di dalam kehidupan kami, yang selalu hadir dalam keadaan apapun untuk senantiasa menguatkan, menyertai, memelihara, bahkan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami sepanjang minggu ini, bahkan kami boleh memasuki bulan yang baru dengan kesehatan yang baik, dengan kondisi yang baik bagi setiap kami, dan kami percaya semuanya kasih dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, tolong kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang akan kami dengar, Tuhan sendiri akan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di warta jemaat kita, bulan ini kita masuk di bulan Agustus dan kita akan belajar tentang dosa ya, kuasa atas dosa ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah kuasa atas dosa. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai 21. Di slide ada Bapak Ibu, silahkan nanti kalau Bapak Ibu yang kelihatan silahkan buka Alkitab masing-masing ya. Roma pasal 5, 12 sampai 21 ya. Kita akan baca pergantian. Saya membaca yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Yang kuning saya, nanti Bapak Ibu yang putih. Kelihatan ya Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Saya kuning, Bapak Ibu yang putih ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Sebab sebab sampai mana Pak Jatuh tadi? Tunggu, 17 sekarang saya ya. Maaf. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. (21) kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat kehidupan kita ya, sebenarnya ada dua hal ya kalau kita boleh simpulkan bagaimana perjalanan hidup kita. Kita mau dikendalikan, kita mau memimpin, kita mau mengatur segala sesuatunya, atau kita mau diatur atau mau kita dikendalikan, saudaraku ya. Atau mengendalikan, ini bicara tentang pilihan-pilihan hidup yang senantiasa mendominasi setiap kehidupan kita. Ya, nah oleh sebab itu firman Tuhan hari ini akan bicara tentang bagaimana hidup kita dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh kuasa Allah itu di dalam kehidupan kita, atau dipimpin oleh diri kita sendiri, saudaraku ya. Nah pada bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan.
Mudah-mudahan tidak lama, saudaraku ya. Yang pertama kita akan belajar bagaimana kondisi manusia berdosa, kemudian bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kita, dan bagaimana kita mesti hidup atas kuasa dosa itu. Ya. Kita ini banyak kelemahan sebenarnya, saudaraku ya. Natur dosa itu yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita belum percaya Yesus, bahkan ketika kita masuk di dalam Yesus, masih ada itu kelemahan-kelemahan itu. Ya, seringkali muncul dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena kita tidak sempurna. Tetapi bagaimana supaya setiap kekurangan-kekurangan itu, dosa-dosa itu, jangan memimpin hidup kita, saudara. Ya, jangan mengendalikan hidup kita. Kita mesti lawan terus itu. Sampai mati, pergumulan itu akan terus ada. Kita akan sempurna ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, disitulah kesempurnaan kita. Tetapi di dunia ini saudaraku, kita punya kuasa untuk melawan segala sesuatu yang tidak berkenan itu. Nah, oleh sebab itu kita mesti memilih kehidupan seperti apa yang kita jalani. Kita mau tunduk dengan kedagingan kita, dengan dosa kita, dengan kelemahan kita, saudaraku ya, yang mengikat segala sesuatu di dalam hidup kita, yang membuat hidup kita tidak bertumbuh ke arah Kristus, yang membuat hidup kita lebih lagi tidak berkenan kepada Tuhan, itu mesti kita tundukkan semuanya itu. Memang perlu proses, saudaraku ya, tapi ini menjadi pergumulan setiap kita yang terus setiap hari kita doakan supaya semakin hari semakin baik ya. Jadi kalau di dalam grafik itu, bagaimana kehidupan kita kepada Tuhan itu semakin naik. Jangan stuck, apalagi malah mundur lagi, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita melihat bagaimana kasih karunia nantinya akan menolong kita. Yang pertama kita belajar bagaimana kondisi manusia berdosa, saudaraku ya. Akibat dosa ini, seluruh dunia di bawah kuasa maut, kuasa kematian, kuasa yang akan membawa kita kepada kematian kekal, dosa ya. Ketika kita di luar Kristus. Nah, oleh sebab itu di dalam Roma bagian firman ini saudaraku ya, 5 pasal 12, pasal 5 ayat 12 dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab kita judulnya itu Adam dan Kristus ya. Jadi Adam ini datang ke dunia membawa dosa. Ya, kita ini orang percaya ada perbedaan dengan beberapa kepercayaan yang lain, saudaraku ya. Ketika bayi lahir, saudaraku, ini sudah naturnya sudah dosa. DNA-nya itu sudah dosa. Kenapa? Keturunan Adam. Nah, bagi kepercayaan yang lain, ada beberapa mengatakan ketika lahir bayi itu kudus ya. Tidak berdosa, tidak bercacat. Tetapi di dalam kekristenan tidak begitu. Setiap orang yang dilahirkan dari Adam itu dosa. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kita ini mesti dilahirkan kembali. Ya, jadi kita mengalami dua kelahiran ya. Kelahiran secara jasmani, kemudian kelahiran baru di dalam Kristus. Itulah yang membuat status kita yang dosa menjadi tidak berdosa. Secara status, tindakan-tindakan, nah ini mesti kita gumulkan saudaraku ya, bahwa setiap hari dosa-dosa yang kita lakukan ini mesti kita buang, kita tinggalkan. Bahkan di dalam Alkitab ketika bicara tentang meninggalkan dosa, bukan hanya bicara meninggalkan dosa, mematikan dosa. Jadi kalau sudah mati, keburukan-keburukan itu harusnya tidak akan ada lagi di dalam hidup kita. Tapi seringkali kesalahan-kesalahan kita, kedagingan kita itu bukan mati, saudaraku, pingsan mungkin dalam hidup kita. Sekali-sekali bangkit itu marahnya, ngomelnya, saudaraku ya. Wah itu, ini perlu kita gumulkan di dalam kehidupan kita ya. Jadi dosa itu adalah saudaraku menjadi ketika Tuhan menciptakan kita saudaraku, betapa Tuhan itu memberikan kemuliaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa saudaraku, oh kehidupan yang luar biasa di sana ya. Gambaran bersama dengan Tuhan itu gambaran sesuatu yang begitu sempurnanya. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa bukan hanya kemudian menyadari mereka telanjang. Ini bicara tentang apa saudaraku ya? Bahwa sudah ada rasa bersalahnya ya. Kemuliaannya sudah enggak ada lagi, kehilangan damai sejahtera di situ karena dosa itu ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena keturunan Adam itu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum kita masuk jauh bagaimana kita kemudian diselamatkan di dalam Kristus, mari kita menyadari ya bahwa dosa-dosa di dalam kehidupan kita ini masih ada. Nah, kita terus gumulkan itu supaya perjalanan kita semakin hari semakin baik, satu persatu kedagingan kita, keburukan kita mesti kita tinggalkan itu. Bahkan kita matikan itu, ya. Dosa artinya adalah berpaling dari Allah, ya. Ada banyak macam arti dosa sebenarnya, ya. Dosa bisa dikatakan ketidaktaatan kepada Allah. Dosa dikatakan adalah kesalahan untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, dosa itu ada mengartikan begini, ya. Ketika kita memanah kemudian ujung anak panahnya itu kalau tidak tepat di sasaran yang tengah itu, saudaraku, meleset sedikit saja, itu enggak pas. Dosa itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah mengikut Tuhan, kemudian ada sesuatu yang salah, itu sebenarnya dosa, ya. Tapi gambaran yang umum adalah dosa adalah sebenarnya kita sudah berpaling dari Allah sebenarnya, ya. Jadi manusia berdosa adalah kondisi yang terpisah dari Allah. Kondisi yang terpisah dari Allah membuat manusia hidup hanya oleh dan untuk dirinya, ya. Jadi kemanusia itu diukur dari ukuran-ukuran Allah, maka tidak ada yang benar dan tidak ada yang baik. Salah satu arti dosa itu artinya begini, saudara, kehilangan jati diri. Jati diri bukan hanya bicara tentang bagaimana apa yang kita bisa, talenta kita, bukan itu. Tetapi untuk siapa kita hidup, untuk siapa segala sesuatu yang kita miliki, kita punyai, yang kita bisa, kalau hal itu tidak kita lakukan untuk Tuhan, itu kehilangan jati diri di hadapan Tuhan, ya. Wow, orang berkata, iya yang penting kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu poinnya. Tapi ada banyak orang, saudaraku, ya, bisa hebat mungkin, tetapi jika hal itu tidak dilakukan untuk Tuhan, dia kehilangan jati dirinya di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita menyadari betapa dampak dosa itu luar biasa, ya. Jadi dosa itu ada beberapa begini, saudaraku, ya. Ada dosa yang karena perbuatan dosa. Jadi ada orang-orang tertentu secara moral mungkin, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ya, sebelum air bah itu kemudian menghukum manusia, saudaraku, Tuhan melihat bagaimana manusia itu berbuat jahat. Ini perbuatan-perbuatan dosa, ya. Ini sikap-sikap dosa, ketidaktaatan sudah kelihatan di situ, ya. Tapi ada dosa yang tadi saya katakan di awal, saudaraku, ya, memang karena statusnya berdosa. Secara moral mungkin baik, saudaraku, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu mengenal, ya, teman di kantor, di tetangga kita, ada banyak orang-orang yang bukan Kristen nih, ya. Aduh, baiknya luar biasa, ya. Waduh, sopan mungkin, saudaraku, ya. Murah hati, ya. Tapi ada orang-orang Kristen yang aduh pelitnya mungkin bukan main, yang suka marah-marah, emosinya meledak-meledak, saudaraku, ya. Ini tapi karena dia tidak percaya Yesus, kebaikan apapun itu sudah enggak tepat di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti menyadari betapa keselamatan itu kasih karunia, ya. Anugerah. Oleh karena itu bedanya kita dengan yang lain apapun itu, saudaraku, ya. Kepercayaan yang lain, bagaimana mereka mesti berbuat baik, ya. Kemudian nanti ditimbang kebaikannya sama salahnya banyak yang mana. Setelah itu kemudian mereka melewati jembatan rambut yang dibelah jadi 7, saudaraku, ya. Kalau baiknya banyak, nanti bisa masuk lewat, saudaraku, ya. Nah, ada orang tertentu kepercayaan yang lain, ya. Kemarin istri juga sampaikan, Buddha, ya, Buddha Konghucu, saudaraku, ya. Istilah latar belakang Konghucu begitu, saudaraku, ya. Kalau kebaikannya banyak, saudaraku, ya, dilakukan di dunia, nanti di kehidupan yang akan datang bisa dilahirkan kembali, ya. Puji Tuhan kalau manusia, saudaraku, ya. Kalau bukan manusia dilahirkan kembali, ini kepercayaan begitu, saudaraku. Ini tidak ada di dalam kekristenan, ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti menyadari betapa kita ini kasih karunia, ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini sebagai wujud atau dampak atau reaksi kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya. Nah, orang-orang berdosa ini
gambaran orang berdosa yang digambarkan oleh Paulus, saudaraku ya. Di dalam Roma pasal yang ketiga, memang hari ini agak berat, saudaraku ya. Ketika bicara tentang dosa, apalagi kitab Roma ini kitab yang bukan susah dipahami. Bicara tentang dosa ya, tentang hukum Taurat. Tadi kita baca saja itu ada kalimat-kalimat yang kalau saya berapa kali baca itu kayak bulat, saudaraku ya. Tapi ini Tuhan sedang menjelaskan bagaimana kehidupan dosa dan bagaimana kehidupan di dalam Kristus ya. Nah, gambarannya begini, saudaraku, orang-orang yang di luar Kristus. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini bukan bicara tentang kebaikan, tentang moral, saudaraku. Bicara tentang status ya. Nah, kemudian tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini sudah kondisi dosa. Ya. Saya mengenal ada banyak orang yang dia berkata, aduh, Tuhan itu bagi mereka itu apa ya? Bukan sebuah sesuatu yang ada lah kira-kira ya. Tapi mereka mempunyai kehidupan yang baik, saudara, moral yang baik. Tapi kalau mereka tidak mengenal Allah, ya, bahkan tidak mencari siapa Allah itu, saudaraku, itu sudah dosa. Ya. Semua orang telah menyeleweng, ya, menyeleweng yang dimaksud ini sudah berpaling dari Allah tadi, saudaraku, ya. Mereka semua tidak berguna, ya. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, ya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung pisah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan Paulus ini bicara tentang status berdosa. Ya. Ada kebaikan di sana, ada tidak kebaikan di sana, selama mereka tidak percaya Kristus, ya seperti itu digambarkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, upahnya apa? Ya maut, kematian itu. Roma 6:23. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya saya mengajak flashback kita ya, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana kehidupan kita, bagaimana keadaan kita sebelum percaya Kristus, agar kita belajar menghargai setiap berkat, setiap anugerah, setiap kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Ya. Nah, yang kedua kita masuk di dalam bagaimana Yesus Kristus ini menjamin keselamatan kita. Ya. Ayat 17, saudaraku, yang tadi kita baca. Kita sekali lagi baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini adalah kunci, ayat kunci di dalam bacaan yang kita baca, saudara. Adam datang membawa dosa, Kristus datang membawa kasih karunia, kelimpahan kasih yang mengampuni setiap dosa itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, ya, ketika kita percaya Kristus, ya. Di dalam Yohanes pasal 5, saudaraku, ya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan begini, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi ketika kita di sini, saudaraku, ya, kita ini sudah status kita berdosa. Saudara mau baik, saudara mau benar, saudara mau melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, selama kita tidak di dalam Kristus, kita ini dosa. Tetapi ketika kita masuk di dalam sini, saudaraku, status kita berbeda ini, ya. Sudah tidak dipandang berdosa. Tetapi apakah kita masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan? Masih, saudaraku, ya. Tetapi status kita sudah berbeda. Oleh karena itu yang ketika kita di dalam ini, saudaraku, kita sudah berpindah dari maut kemudian di dalam hidup. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita hidup baik itu bukan karena kita supaya diselamatkan, supaya masuk ke sini, supaya masuk dari maut kemudian ke hidup. Tidak ada yang kita lakukan, ini anugerah. Tetapi ketika kita hidup di sini, saudaraku,
kita mesti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ini memang proses, saudara. Tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita masuk di sini, Bapak Ibu, ini proses. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu pernah baca di dalam Alkitab, ada kalanya Paulus berkata bayi rohani, ya, dewasa rohani. Ini istilah-istilah bagaimana ketika kita masuk di dalam Kristus, ada sebuah proses pertumbuhan, bukan usia, ya, bukan jasmani, ya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan, ya. Ini bicara bagaimana kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita meresponi Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita menerima itu, saudaraku, seharusnya kita semakin hari semakin bertumbuh, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan heran ketika kita melihat sesama kita sebagai orang percaya ini, ya, bagaimana kondisi kehidupan rohani ini membuat kadang-kala kita boleh melihat, wah, kayak ini orang ini sudah percaya atau belum, ya. Yang namanya batu sandungan, begitu, saudaraku, ya. Kadang-kala kita menemukan orang-orang yang mengaku percaya sudah di dalam Tuhan, tapi dosanya jalan terus, saudara. Ya. Secara status sebenarnya, ya, secara status dia adalah orang-orang yang benar, tetapi secara tindakan kadang-kala dia masih menyerah dengan kelemahannya, dengan kedagingannya. Ini yang terus kita harus hilangkan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak heran makanya, ya, ketika di dalam gereja satu dengan lain suka tidak cocok, bisa saja memang karena kita beda pendapat, tetapi bisa saja karena perbedaan kedewasaan secara rohani itu. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita belajar mempunyai kasih Kristus sehingga kita boleh satu dengan lain ini saling mendukung, mendorong, supaya pada akhirnya kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Ada orang percaya juga begitu, saudaraku, ya. Ada mereka yang bertekun di dalam kebenaran itu. Bertekun di dalam kebenaran itu, ya. Hal ini sudah mulai di atasnya dari yang tadi biasa melakukan dosa-dosa itu, saudara, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pun juga belajar, ya. Kita semua juga belajar bagaimana proses hidup ini berjalan di dalam kehidupan kita, ya. Seringkali dulu saya sampaikan, saudaraku, ya, ketika kita belajar itu, ketika masih kuliah dulu, mahasiswa teologi, saudara, ya. Waduh, ya. Ketika masuk dulu tuh saya pikir mereka yang sekolah pendeta, yang sekolah teologi itu, waduh, baik-baik, sopan-sopan, semuanya kayak malaikat semua, saudaraku. Saudara tahu ketika masuk semester kedua itu, waduh, semester 1 baik-baik, saudara, ya. Ketika masuk semester kedua, ketiga, udah kelihatan semua itu, ya. Iblisnya udah mulai keluar di situ, saudaraku, ya. Apalagi banyak latar belakang yang berbeda, ya. Ada Nias, ada Medan, ada Papua, saudaraku, ya. Ya, Papua ada 2 juga di sini, ya. Itu, waduh, ke latar belakang yang berbeda itu. Suatu kali kita pernah mau bertengkar itu, saudaraku, ya. Suku ini sama suku itu, saudaraku. Waduh, ya. Saya berpikir, wah, kok bisa begitu, ya. Awal-awalnya datang itu, waduh, pasti anak-anak Tuhan yang baik-baik, ya. Mereka pasti orang yang secara sikap itu, baiknya luar biasa. Tetapi ketika masuk itu, saudaraku, waduh, ya. Karena kita menyadari, saudara, ini sebuah proses, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, kadang-kala kita ini ada grup, ya, di grup mahasiswa teologi itu. Waduh, kalau mengingat yang dulu itu, mereka bisa malu sendiri, ya, kok bisa begitu ya dulu, ya, bisa. Saya punya teman, saudaraku, ya, wah, sampai dia pukul-pukulan, bukannya pukul-pukulan, ambil batu bata bisa dipukulin batu batanya, bayangkan, ya. Ini sekolah pendeta loh, saudaraku, ya. Setiap hari baca Alkitab, belajar Alkitab. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Yang tidak jarang juga, saudaraku, ya, banyak juga 1-2 yang saya temui, bahkan teman-teman dekat saya, mereka sudah jatuh duluan, ya. Setengah jalan tidak lulus, keluar, bukannya kemudian pakai baju toga, saudara, tapi dinikahkan. Nah, ini kelemahan-kelemahan begitu, saudara. Bagaimana status dosanya? Kasih karunia, ya.
Statusnya di dalam Kristus tetap. Tetapi sikap-sikapnya itu, saudaraku, akan ada konsekuensinya. Kalau dia terus begitu, ya, ada dua kemungkinan. Memang dia benar-benar tidak lahir baru, saudaraku, atau memang dia benar-benar tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, lemah terus dengan kedagingannya. Kalau hal itu terus dilakukan, lama-kelamaan dia akan meninggalkan Kristus. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bagaimana untuk hidup atas kuasa dosa itu. Ya. Hidup atas kuasa dosa itu. Ya. Baca sama-sama ya ayat ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Ini mesti kita sadari, saudaraku. Dosa-dosa yang dulu, yang lama kita mesti bukan hanya meninggalkan, ya, tetapi kita mesti mematikannya itu. Segala sesuatu yang mengikat itu akan selalu tidak baik, apapun itu. Apapun itu. Termasuk game, saudaraku ya. Sesuatu yang mengikat itu akan selalu tidak baik. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua belajar ya. Bagaimana untuk senantiasa hidup mengarah terus kepada Kristus. Ya. Efesus pasal yang keempat, 20 dan 24. Ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Ketika kita di dalam dosa, kemudian kita percaya Kristus, status kita berbeda. Setelah status kita berbeda, ini yang terus kita usahakan di dalam hidup kita. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran. Tuh, ya. Nah, oleh karena itu saudaraku ya, kondisi kehidupan rohani, bagaimana kita tidak boleh terus di dalam dosa. Bagaimana kita mesti bertahan ya di dalam kebenaran. Ya. Kalau hidup kita hanya di dalam, ya saya pernah sampaikan mungkin Bapak Ibu ya, ada dua hal ketika kita bicara tentang dosa di dalam Alkitab yang ditulis. Ada orang-orang tertentu yang memang dia melakukan banyak dosa, kecenderungan berbuat dosa. Kecenderungan ini sudah kebiasaannya. Tapi ada orang-orang tertentu yang dikatakan dia sedang jatuh di dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Jatuh di dalam dosa ini bicara tentang kadang-kala memang kita enggak kuat, tetapi bisa bangkit lagi. Tapi kalau kecenderungannya berbuat dosa, ini sudah kebiasaan. Ya, ini sudah kebiasaan. Nah, kita mesti pada tahap tertentu kita mesti ke sini, saudaraku ya. Di awal-awal memang begini ya. Saya ingat sekali saudaraku ketika mulai percaya Tuhan ya. Sejak kecil sudah Kristen sih ya. Tapi mulai sungguh-sungguh itu sudah mulai SMA, kemudian sempat bekerja. Disitulah saudaraku ya, Tuhan tangkap saya. Ya. Ketika percaya Yesus, saudara, waduh ya, pertama kali buka hati itu bisa nangis-nangis. Ya. Setelah itu mabuk jalan terus, judi jalan terus, ekstasi jalan terus, saudaraku ya. Semuanya jalan terus. Tapi sudah mulai ada kesadaran bahwa itu tidak baik. Dan kemudian itu kita mendapatkan kekuatan itu. Nah, saudara tahu ketika kesadaran itu muncul, dan saya percaya oleh karena pertolongan Tuhan, itu tiba-tiba semuanya sudah satu persatu. Bukan langsung hilang, enggak saudaraku ya. Pelan-pelan satu persatu. Ya. Kita pun juga mesti begitu Bapak Ibu ya. Kita mesti tahap sampai ke sini, kemudian nanti sampai tahap bagaimana ketekunan itu boleh senantiasa mendominasi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita mesti hati-hati saudaraku ya. Kemunduran rohani. Setak puji Tuhan. Tapi kalau sudah mundur, wah cepat-cepat kita bertobat. Cepat-cepat bertobat. Menjadi malas mungkin dengan firman Tuhan, mundur dari persekutuan ibadah dengan sengaja, saudaraku ya. Mundur dalam kebiasaan berdoa pribadi dengan Tuhan, mundur dalam semangat melayani, saudaraku, mundur dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kita mesti hati-hati. Kalau kita tidak
sadar dengan akan hal ini, saudaraku, kita bisa mundur. Ketika ada tekanan, nanti ada masalah, ada persoalan, saudaraku, kita akan meninggalkan Tuhan pada waktunya, ya. Tetapi mari kita bergantung terus kepada kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, kita mesti sampai tahap sini, saudaraku. Orang percaya yang tekun dalam kebenaran. Ya. Kita baca sama-sama ayat ini, Bapak Ibu. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang telah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dari terjemahan aslinya itu bicara orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya. Di dalam bahasa Indonesianya lebih tegas lagi, enggak berbuat dosa. Tapi dalam bahasa aslinya kita ini tidak terus-menerus berbuat dosa. Ada kesadaran, makanya ada orang-orang tertentu yang kalau ada sadar itu masih mendingan, saudara, ya, pasti ada potensi untuk berubah. Tetapi kalau nggak sadar, nggak menyadari hal itu tidak akan merubah kehidupannya, ya. Nah, saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan, ya, Charles Spurgeon. Dia ngomong begini, saudaraku. Iman yang kecil pun akan membawa jiwamu ke surga. Tetapi iman yang besar akan membawa surga ke dalam jiwamu. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang sharing-sharing, ya. Kalau orangnya begini-begini sebenarnya masuk surga enggak sih, Pak, saudara? Surga itu hanya tiketnya itu hanya percaya Yesus, saudara. Ya. Tapi ketika orang sudah di dalam Tuhan, tapi ada banyak hal dia tidak masih lemah dengan kedagingannya, Tuhan akan tetap disiplin itu, saudara. Tuhan akan hukum itu. Ada berapa banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, meskipun mereka dekat sama Tuhan, masih saja jatuh dalam dosa. Konsekuensinya ada. Tapi bedanya mereka bangkit lagi. Ya? Nah, oleh sebab itu ada orang-orang tertentu masuk surga itu karena dia senang nikmati hidupnya. Karena dia belajar hidup taat kepada Tuhan. Ada masalah, ada penderitaan, ya, dengan kedamaian jiwanya, dengan sukacitanya, tetap menjalani hidupnya. Ada orang-orang tertentu, saudaraku, yang suka lemah dengan kedagingannya. Sekalipun dia sudah di dalam Tuhan, akan ada banyak hal yang tidak akan membuat dia mengalami damai sejahtera. Enggak sukacita, mungkin bersungut-sungut terus, mengeluh terus, saudaraku, dalam kehidupannya. Enggak menikmati. Ya, ini imannya kecil sebenarnya. Bisa ke surga, ini namanya kasih karunia dan anugerah. Tapi ketika kita belajar bertumbuh, saudaraku, waduh, damai sejahtera itu akan melimpah di dalam hidup kita dalam keadaan apapun. Ya. Oleh karena itu kita mesti belajar, ya, iman kita mesti semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya. Ayat terakhir, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan baca ayat ini, ya. Haleluya, ya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang saya kutip, ya. Berdiri nggak apa-apa, ya, sebentar saja, ya. Satu kali ada seorang petinju di tahun 1950-an, ya. Saya tidak tahu, mungkin saya pernah sampaikan juga, ya. Ketika dia memukul lawannya, saudaraku, ya, sekeras-kerasnya, tiba-tiba lawannya menghindar dan pukulannya kena dirinya sendiri. Cedak, KO dia. KO tanpa dipukul lawan, KO dengan pukulannya diri sendiri. Ya. Di dalam kehidupan kita ketika mengikut Tuhan, saudaraku, seringkali kita banyak hal melakukan kebodohan mungkin, ya. Ketidaktaatan itu, ya, kita tetap bisa saja di dalam Tuhan, di dalam kasih dan anugerahnya. Tetapi tindakan-tindakan ketidaktaatan itu membuat kita hancur sendiri mungkin. Kita tidak mengalami sukacita, damai sejahtera. Oleh karena itu mari kita senantiasa belajar. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Jaminan itu kita pegang, saudaraku, ya. Orang-orang yang mendahului kita, saudaraku, yang membuat kita tenang apa sih? Karena kita tahu kemana mereka pergi dan bersama siapa dia. Ya.
Kayak kita titip anak dengan siapa dia tinggal, dengan siapa yang dia nemenin, ini membuat kita tenang. Begitu juga saudara ya. Suatu kali kita akan tetap bersukacita, berpengharapan. Suatu kali kita akan datang kepada siapa dan bersama dengan siapa, itu sudah pasti. Kehidupan surga, kekekalan di dalam hidup kita ya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan dalam ketidaktaatan kami, dalam kelemahan kami, atas kedagingan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala hal-hal yang senantiasa mengikat di dalam hidup kami sehingga kami tidak bertumbuh ke arah Kristus. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Tetapi kami percaya kasih anugerah itu melimpah di dalam hidup kami. Biar kasih itu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh kembali untuk mengingat kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh bersama-sama menghargai setiap kematian pengorbanan Tuhan dengan memberi kehidupan yang baik kepada Tuhan, yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami, Tuhan pun layak mendapatkan kehidupan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan ucapkan 12 pengakuan percaya ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Amin ya. Saya mengundang Pak Catur untuk melayani perjamuan kudus, dan nanti Friska akan memimpin kita dalam pujian ini. Mari sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan untuk menyadari betapa Tuhan mengasihi hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah setiap kami dengan sungguh-sungguh melakukan hal ini untuk Tuhan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak menghargai akan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pak Catur, kami semua yang melayani perjamuan kudus. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Satu dalam firman-Mu, satu dalam
Kudus-Mu, satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi, ku telah mati. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku
padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kerinduan kami Tuhan, biar hidup kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bentuk kami, Tuhan proses kami Tuhan. Apapun itu, agar kami semakin bertumbuh ke arah Kristus, akan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan anugerah Tuhan, sehingga membuat hidup kami berarti, hidup kami senantiasa menjadi berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus berbicara kepada siap kami, kepada hamba-Mu, kepada kami semua Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Permata bisa tolong tampilkan PowerPoint saya tadi, Permata. Kan ada lagu buat anak-anak sekolah minggu ya. Bapak Ibu nanti anak-anak mau menyanyi, saya silakan sahabat Jona, Samuel, Nadia, Yuda, Selo, Gendi, sini. Yang PowerPoint tadi Permata, di situ ada lagu anak-anak ya. Oke. Jona udah siapin. Nadia mau pakai nih, pakai dong.
Saya serahkan yang doa syafaat, silahkan. Ibu panjatannya, silahkan Bu. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, kemurahan-Mu yang kelipat kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sehingga pada pagi ini Tuhan kami berada di tempat ini atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, di mana Tuhan beri kekuatan setan pada kami semua pada pagi ini Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu ya Tuhan. Puji-pujian kami senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Begitu dengan firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu Bapak suci Tuhan, firman yang dikuatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa berjalan menurut firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat tempat ini Tuhan, besertai senantiasa jemaat tempat ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan jemaat tempat ini tempat ibadah sendiri ya Tuhan. Tuhan, Kau juga sertai bangku-bangku yang kosong saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menggerakkan saudara-saudara kami Tuhan untuk pergi ke berbakti melaksanakan tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, sertai juga anak-anak muda yang tempat ini yang melayani pekerjaan-Mu, iman musik, pujian juga yang lainnya Tuhan. Besertai anak-anak muda ini Tuhan semakin hari semakin baik untuk untuk melihatkan nama-Mu Tuhan itu, untuk bekerja di ladang-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat tempat ini Tuhan. Saat ini ada yang sakit Tuhan sengaja menyertai beri kesembuhan dari surga. Ada yang susah Tuhan hiburkan Tuhan Yesus. Begitu juga saat ini mungkin ada saudara kami yang belum mendapat pekerjaan Tuhan Yesus, memberi pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, kami percayakan jemaat tempat ini satu persatu yang dalam tangan-Mu, yang datang saat ini maupun yang tidak datang saat ini Tuhan, sertai mereka semua ya Tuhan Yesus, sehingga minggu depan boleh bersama kami untuk memuji besarkan nama tempat ini Tuhan. Kau tahu kerinduan semua jemaat tempat ini Tuhan Yesus. Kau tahu apa menjadi keinginan kami semua. Begitu juga anak-anak masih sekolah Tuhan, sertai dalam sekolahnya, dalam studinya Tuhan, beri kepintaran dari surga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini maupun dunia ini ya Tuhan Yesus. Saat ini banyak gereja juga belum buka Tuhan karena virus corona ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan Yesus, matikan virus itu Tuhan. Berilah kemenangan bagi umat-umat-Mu Tuhan, agar umat-Mu pada bisa pergi ke gereja hari Minggu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau beri kemenangan bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percayakan semua itu Bapa yang dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sertai kami semua dan kuatkan kami semua Tuhan, dalam menghadapi keadaan, menghadapi masalah Tuhan. Kau sertai semua tempat ini Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus, tempat ini Tuhan Yesus, yang merencana mau menikah maupun yang belum mendapat jodoh ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus, sertai anak-anak muda tempat ini Tuhan, beri kasih jodoh yang terbaik bagi anak-anak muda tempat ini Tuhan. Kami percayakan anak-anak muda ini tempat ini dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis tempat ini, juga bendahara tempat ini, juga yang lainnya bekerja di tempat ini Tuhan, yang melayani ladang-Mu tempat ini Tuhan. Kau sertai Tuhan Yesus tempat ini Tuhan, agar gereja kami ini semakin lama semakin maju Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon pimpinan kekuatan kepada-Mu, sertai kami semua Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Selamat datang buat mamanya Yuda, mamanya Gendis. Bersyukur hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, korsinya memang kita tambahin satu baris lagi karena minggu kemarin nggak cukup, jadi ternyata hari ini juga banyak yang nggak datang, tapi tidak apa-apa ya. Dan bersyukur juga untuk kemarin Fuad sama istri sudah main ke rumah ya. Saya kaget juga bawa babynya ya, bawa babynya ke rumah. Tapi ya puji Tuhan baik-baik sih.
Kita doakan supaya juga cepat pulih, cepat melayani beribadah bersama-sama kepada Tuhan ya. Silakan Marta, David. Ya, oke. Lanjut ya. Besok Rabu Bapak Ibu tetap ada komsel seperti biasa ya. Kemudian lagi David, silakan dibaca di itu ya. Kan ada di grup, ada di Warta, silakan dibaca. Kemudian Sabtu kita ada ibadah ya David ya, pemuda ya. Sabtu ada ibadah jam 7 malam dan kemudian ini Minggu nanti dilayani oleh PDM Jessica ya. Saya ingatkan terus Bapak Ibu tetap sering cuci tangan, sering jangan bosan-bosan, pokoknya membersihkan khususnya tangan ya. Kita tahu hari-hari ini luar biasa ya, di Jakarta semakin banyak lagi, apalagi beberapa di gereja kemarin saya dapat prokes dari hamba-hamba Tuhan, bahkan sudah diingatkan kita gereja mesti hati-hati juga ya supaya tidak menjadi batu sandungan pusat penyebaran ya, karena di beberapa gereja bahkan beberapa GUP di Surabaya nggak boleh ibadah lagi karena sudah zonanya merah. Kemudian ada beberapa gereja yang sudah jadi tempat penyebaran. Kita berdoa supaya Tuhan senantiasa menolong dan cepat memulihkan segala sesuatunya ya. Terima kasih untuk semua kita yang sudah melayani. Kita percaya apa yang kita lakukan semuanya boleh berkenan kepada Tuhan dan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan melalui kotak persembahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan melipat kali gandakan setiap anak-anak-Mu yang dengan sukacita memberi, dengan sukarela memberi. Tuhan juga memberkati. Terima kasih juga anak-anak sekolah minggu yang sudah bersaksi, yang sudah belajar Tuhan. Kami berdoa sejak masa kecil mereka mengenal Tuhan. Bahkan mereka sudah belajar memberi. Kami berdoa juga Tuhan, biar kebiasaan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan mereka. Karena hidup kami semuanya pada waktunya terus untuk memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk situasi keadaan saat-saat ini Tuhan. Khususnya di bangsa ini, wabah-wabah yang begitu luar biasanya sudah mulai menyebar lebih banyak Tuhan. Dan kami membaca di media-media semakin banyak yang terjangkit. Tidak henti-hentinya kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, pulihkan segala sesuatunya. Kami berdoa campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan lebih lagi Kau nyatakan di atas bangsa ini. Dan kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, memberkati Tuhan, menolong Tuhan, memampukan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang benar, yang berdampak baik Tuhan. Dan kami percaya semuanya di dalam kendali Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lindungi Tuhan, tolong jagai Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lain yang tidak percaya. Oleh karena itu berikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, untuk senantiasa juga menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami boleh menjadi contoh dan menjadi teladan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah diberkati Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan segala sesuatu yang sudah kami buat, kami lakukan, semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, dan kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa pemeliharaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.